Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan membahas apa yang sedang kira-kira dilakukan oleh para paus Bitcoin di belakang layar seiring dengan penurunan harga yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Diikuti juga tentunya dari segi price action, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. So far sudah sesuai dengan apa yang kita bahas di video kemarin, di mana akan ada terjadi rebound lanjutan, dan kita sekarang berada kurang lebih area 42.600-an. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,68 triliun dolar atau naik sekitar 0,77%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya dominan berwarna hijau. Yang merah itu cuman Cardano dan juga Bitcoin, teman-teman. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 5,81% menuju 96,54 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan kalau misalnya saya lihat sekilas teman-teman, sebenarnya untuk minggu depan tidak banyak yang terlalu penting dan high impact gitu ya. Selain mungkin nanti di tanggal 17 Januari akan ada retail sales di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat yang dikategorikan sebagai high impact. Kemudian ada speech dari beberapa anggota Fed, diikuti kalau misalnya kita lihat di tanggal 18 Januari, which is hari Kamis, kita akan mendapatkan building permits, kemudian ada continuing jobless claim, initial jobless claim, dan untuk hari Jumatnya sendiri sebenarnya tidak ada yang menurut saya akan terlalu signifikan. So, kalau misalnya dikategorikan secara overall, minggu depan akan menjadi minggu yang cukup quiet dari segi event dan data ekonomi. Satu-satunya yang menurut saya cukup penting hanya adalah di retail sales, teman-teman. Sisanya ya hanya medium impact, continuing jobless claim, dan juga initial jobless claim, yang bagi saya pun tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan, terutama untuk Bitcoin. Ya, beda cerita mungkin kalau teman-teman yang merupakan trader forex ya, karena itu kemungkinan akan berdampak secara langsung terhadap dolar index, kemudian juga tentunya gold itu pasti akan berdampak juga. So, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, kita bakalan cek kira-kira apa sih yang sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin di belakang layar seiring dengan penurunan harga di Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Nah, kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena ini adalah walletnya para exchange seperti biasa. Nah, di top 100 kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, di nomor 3 saja sudah ada transaksi yang lumayan besar, yaitu penambahan 8.836 Bitcoin. Kemudian di nomor 11 ada penambahan 8.889, nomor 16 penambahan 1.746, kemudian ada juga penambahan 1.157 di nomor 35, ada yang distribusi sedikit di nomor 30 minus 707. Di sini plus 382, 386, kemudian di sini ada yang plus 2000. Oh sorry, ini adalah walletnya exchange. Di sini plus 438, 57, di sini 245, 135, 16.224, kemudian 15.276, 3.258, 5.000 Bitcoin, 12.000 Bitcoin, 300.000, dan sisanya dalam keadaan hold. So, teman-teman, kalau misalnya kita melihat top 100, itu justru masih cenderung dalam keadaan akumulasi kecil, dan sisanya masih dalam keadaan hold. Untuk halaman kedua, kita bisa melihat ada penambahan 8.275 di sini, kemudian 7.858, sisanya dalam keadaan hold, di sini 7.683, kemudian di sini ada plus 6.720, 6.595, 6.028 Bitcoin, dan sisanya dalam keadaan hold. Halaman keempat, 5.501 penambahannya di sini, 5.152, kemudian ada 4.642 dan 4.197. Dan terakhir halaman kelima kita melihat juga ada yang menambahkan, oh tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat secara overall top 500 teman-teman, kesimpulannya harusnya kalian bisa ambil sendiri. Justru ketika kita melihat Bitcoin harganya terjun ke area 42.000 lagi,
itu dimanfaatkan oleh sebagian whales atau para paus untuk kembali menyerok dengan harga yang lebih murah. Ini bisa kita ketahui dengan justru adanya penambahan Bitcoin di beberapa wallet-wallet besar, dan penambahannya juga ada yang sampai puluhan ribu Bitcoin, teman-teman, dan rata-rata ribuan Bitcoin. So, kalau kita mau ambil kesimpulan, maka secara top 500, para paus Bitcoin itu masih enggan untuk melakukan distribusi yang terlalu besar, gitu ya. Adapun tadi kita lihat hanya semacam distribusi kecil, dan sisanya masih dalam keadaan hold. Lalu mungkin pertanyaannya, kok harganya bisa turun cukup jauh kok, gitu kan? Nah, begini teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan, yang menjual itu kemarin adalah kemungkinan besar orang-orang yang sudah membeli Bitcoin Trust di Grayscale, gitu ya. Mereka menjual Bitcoin-nya yang di-redeem melalui Grayscale karena ada beberapa alasan tentunya. Pertama, mereka mau melakukan taking profit. Karena banyak dari mereka yang membeli itu, teman-teman, dalam keadaan diskon. Jadi kalau beli di Grayscale kemarin itu, ada yang namanya premium, ada yang namanya diskon. Oke, jadi ketika kita berada di bottom bear market kemarin, diskon di Grayscale itu mencapai kurang lebih 50%. Jadi orang-orang yang membeli sahamnya Grayscale pada saat itu, sama saja membeli satu Bitcoin, oke, ditambah diskon 50% lagi. Jadi itu adalah deals yang sangat luar biasa. Dan sekarang ketika ETF-nya sudah di-approve, artinya Bitcoin Grayscale, Bitcoin Trust itu sudah di-convert ke dalam ETF, diskon itu udah nggak ada lagi gitu loh. Dan memang sudah ditutup diskonnya, karena kita melihat sentimen market mulai start positif. Sehingga orang-orang merasa perlu untuk melakukan taking profit, itu pertama. Atau yang kedua, banyak orang merasa nggak mau taruh lagi di Grayscale dan ditaruh ke tempat yang lainnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa fee Grayscale itu paling besar, teman-teman. Oke, dan beberapa data menunjukkan bahwa memang yang jualan adalah mereka-mereka. Sehingga kita bisa melihat ada selling pressure yang sangat besar. Karena yang membeli di sana itu kelas institusi semua, teman-teman. Ratusan juta dolar yang kemungkinan dijual dalam beberapa hari terakhir. Nah, jika itu sudah terserap semua selling pressure-nya, pertanyaannya mungkin apakah masih akan ada tersisa orang-orang yang mau menjual? Kalau misalnya ada gitu ya, kita bisa melihat Bitcoin mendapatkan pelanjutan penurunan dari sini. Tetapi kalau rupanya yang kita lihat di sini, semuanya reluctant, semuanya nggak mau gitu ya untuk jualan Bitcoin-nya, ya kita bisa melihat segera Bitcoin kemungkinan akan ketemu dengan base yang baru. Mungkin 42-40 ribu adalah menjadi tahanan pertama gitu ya. Kalau kita bisa bertahan cukup lama di sini dan start untuk kembali building momentum ke atas, ya bisa aja ini menjadi bottom kali ini dan kita akan start untuk kembali rally ke atas. Begitu ya. Jadi itulah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai aja langsung dari 15-minute chart. Nah, teman-teman, di video kemarin saya sudah sampaikan bahwa karena kita melihat ada indikasi rally diikuti semacam bull flag di sini, maka untuk short term saya sampaikan saya expect Bitcoin untuk melanjutkan rebound-nya minimal kembali ke area 43.200-an di sini. Kita persis menyentuh area tersebut kemudian mendapatkan rejection, teman-teman. Oke, jadi target pertama kita sudah tercapai. Target kedua saya adalah saya sampaikan kalau ini mampu kita break, maka kita harusnya akan menuju ke area trend di sini sebelum pada akhirnya kembali reject dan membuat kemungkinan ada potensi inverse and shoulder tercipta di sini. Tapi untuk sementara kita melihat skenario pertama yang terjadi, yaitu adalah kita hanya nyampe ke area ini dan kemudian mendapatkan rejection. Nah, kemudian teman-teman, perlu saya ingatkan bahwa kita hari ini sedang berada di hari Minggu, otomatis pergerakan harga kemungkinan tidak akan terlalu signifikan, volume akan sangat rendah, dan itu rentan akan manipulasi. Dan saya tetap berpegang dengan beberapa skenario yang saya sampaikan di video kemarin yang akan bisa kita manfaatkan jika kita lihat di chart. Yaitu adalah salah satunya, kalau rupanya kita mendapatkan ada revisit ke sekitaran area 41 ribuan di sini, nah kemudian kita kembali reverse ke atas, itu bisa berpotensi membentuk double bottom di time frame besar, di 4 hour,
Kita mungkin bisa kategorikan ini sebagai double bottom, oke? Atau senario kedua, kita bisa menunggu dia untuk breakout dari sini. Kalau ternyata kita nggak revisit, tapi kemudian langsung breakout dan start untuk terkonsolidasi di sini, maka ini juga bisa menjadi peluang berikutnya bagi teman-teman yang juga cenderung konservatif untuk kembali masuk ke Bitcoin, karena ini juga berpotensi membentuk semacam inverse head and shoulder di time frame besar. Oke, tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, selama kita masih bermain di pertengahan seperti ini adalah bagi saya no trading zone, teman-teman. No trading zone. Ini masih daerah abu-abu. Kita masih perlu clue berikutnya dari market tentang apa yang mereka pengen lakukan berikutnya. Tapi kalau misalnya kalian tanya pure secara price action, maka saya harus katakan bahwa untuk sementara baik buying pressure maupun selling pressure itu tidak terlihat terlalu besar, maka kita bisa expect akan ada pergerakan yang sideways di sekitaran area ini. Dan kalau misalnya kita lihat di time frame 5 minute, maka kita bisa temukan juga bahwa memang ada semacam area tahanan juga di time frame 5 minute, yaitu adalah di sekitaran 42.500 sampai 42.400. Ini adalah areanya, teman-teman, yang sekarang lagi sedang kita kembali sentuh. Jadi, teman-teman, kalau kita kembali mampu breakdown di bawah area ini, maka kita kemungkinan akan kembali revisit ke area 41 ribuan di sini. Dan itu akan bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang mencari peluang untuk long, untuk start menunggu setup. Kalau kalian yang cenderung mungkin lebih agresif, maka mungkin bisa menunggu ada semacam reversal pattern dari sekitaran area ini. Katakanlah ada falling wedge di sini, atau misalnya ada double bottom, triple bottom, inverse and shoulder, manapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali rebound ke atas, itu mungkin bisa dimanfaatkan, tapi itu datang dengan resiko yang lebih tinggi karena kalian bermain di time frame yang kecil. Tapi kalau kalian mau yang konservatif, mungkin bisa manfaatkan kedua senario yang sudah saya bahas barusan. Tapi teman-teman, sebelum kita mampu untuk jebol di bawah area ini, maka kita bisa aja bolak-balik di sekitaran area 42.400 sampai 43.200 di sini, dan kemudian membentuk semacam channel. Dan itu justru, teman-teman, semakin lama kita terkonsolidasi di atas area ini, semakin besar chance-nya kita justru akan breakout ke atas. Karena ini berarti adalah sebuah rally, diikuti konsolidasi, dan biasanya berujung pada continuation. Gitu ya. Jadi untuk hari Minggu ini, stay away from the market terlebih dahulu, istirahatkan otak kalian dulu, tidak perlu setiap hari trading di market, karena untuk sementara menurut saya ini masih adalah gray zone, daerah abu-abu yang tidak bisa kita analisa bakalan habis ini kemana. Tapi pada intinya kita berada di hari Minggu, volumenya kecil, kita sedang mendekati area minor support di sini. Jadi kalau untuk sementara chance-nya kita masih bisa kembali rebound ke atas dan bolak-balik di sekitaran area 43.200 sampai 42.400 di sini. Yang kalau kita mampu jebol 42.400, kita akan kembali revisit ke sekitaran area 41 ribuan di sini. Oke, saya rasa cukup jelas ya penjelasannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.